Awan yang tersebar melayang dari kejauhan, dan langit sekali lagi ditutupi dengan warna-warna seperti mimpi. Dia memeluknya di tengah awan dan kabut, dan dia bersandar padanya. Aku benar-benar berpikir aku akan kehilanganmu lagi. Wutong, tahukah kamu? Perasaan itu hampir membuatku menjadi gila. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memberikan jiwaku dan jiwaku, beserta semua yang baik, yang buruk, kelemahanku, dan semua kebiasaan burukku. Mereka sangat menyebalkan, tapi hanya ada satu hal baik dari mereka semua, cintaku padamu. Kamu bodoh sekali. Jika bukan karena isyarat Titan, mereka mungkin akan duduk di awan sampai akhir zaman. Tapi mereka harus kembali ke dunia nyata pada akhirnya, dan mereka kembali ke Clear Sky Castle. Segalanya tampak berbeda di mata Huo Yuhao, dan yang ketiga kalinya tampak menjadi daya tariknya, karena keburukan Clear Sky Castle telah berhenti. Dia merasa kesedihan yang luar biasa telah berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Tang Wutong tersipu ketika dia menatap mata Gelin Yutian dan Titan, dan dia menarik Huo Yuhao pergi dan melarikan diri. Makanan Clear Sky Castle memang sedikit menjemukan, namun terasa lezat di mulut kedua sejoli itu. Mereka mengadakan pesta mewah, dan baru pada saat itulah Huo Yuhao dan Tang Wutong memikirkan tentang apa yang terjadi di tengah cinta mereka yang berdenyut. Jiwa bela diri kita bisa menyatu lagi, dan kita bisa menggunakan kekuatan Haodong sekali lagi. Apa yang telah terjadi? Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Anda menyedot saya hingga kering. Mengapa kultivasi saya tidak turun, malah meningkat? Saya dapat merasakan bahwa saya seharusnya menjadi seorang Douluo transenden, dan Anda juga hampir sama. Terlebih lagi, kami berdua memiliki dua inti jiwa sekarang. Huo Yuhao bertanya pada Tang Wutong dengan sedikit rasa ingin tahu saat dia berbaring di pelukannya. Tang Wutong menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya sudah seperti ini ketika saya bangun. Paman Titan berkata bahwa Anda menyembuhkan saya melalui suatu teknik rahasia, dan saya ingat dia mengatakan bahwa tingkat jiwa bela diri dan kekuatan jiwa kita telah menjadi identik setelah saya memperoleh inti jiwa kedua. Setelah itu, kekuatan jiwaku dimasukkan kembali ke dalam tubuhmu dan membentuk kekuatan Haodong, dan kekuatan itu mulai berkembang dengan sendirinya. Kekuatan Haodong beredar di antara kami selama 9 hari, dan kemudian kami menjadi seperti ini. 9 hari? Kita sudah berkultivasi bersama selama 9 hari? Huo Yuhao bertanya dengan kaget. Tang Wutong mengangguk dan berkata, Paman Titan berkata bahwa kamu telah menerimaku kembali selama hampir sebulan. Apakah Anda terburu-buru untuk kembali? Jika iya, ayo pergi sekarang juga. Huo Yuhao memeluknya erat dan berkata, tidak, saya tidak terburu-buru. Saya sudah mengambil keputusan sebelum keluar, dan saya memberitahu semua orang bahwa saya mungkin tidak akan kembali. Saya telah membantu Akademi mengusir pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, dan saya telah memperbaiki saudari Xiao Tao. Akademi mungkin tidak membutuhkanku untuk saat ini. Huo Yuhao membenamkan kepalanya ke bahu Tang Wutong, dan dia benar-benar menikmati perasaan ini. Tang Wutong sudah sehat kembali, dan bahkan jika dia harus menjalani hidup lagi, dia rela melupakan semua yang telah terjadi selama dia bisa hidup bersamanya selamanya di dalam Clear Sky Castle. Dia tidak akan peduli lagi dengan semua kekacauan di dunia luar. Tang Wutong tersenyum sambil membelai rambutnya. Kita bisa menghadapi apapun dengan bahagia selama kita bersama. Kita tidak bisa benar-benar berada di sini selamanya dengan damai, karena masih ada hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan. Manusia tidak dimaksudkan untuk menjalani hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Anda selalu hidup untuk orang lain, tetapi tahukah Anda berapa banyak orang yang akan mengkhawatirkan Anda saat Anda tidak ada, dan berapa banyak orang yang akan mengkhawatirkan kami? Kita harus kembali ke dunia tempat kita berada pada akhirnya. Setidaknya, kita tidak bisa lari atau melarikan diri sebelum masalah mereda. Tidak ada yang bisa menyakiti kami saat ini, dan kami secara bertahap memperoleh kemampuan untuk mengubah dunia. Karena itu masalahnya, kami tidak lagi punya alasan untuk menghindari tanggung jawab kami. Akademi dan Sekte Tang membutuhkan perlindungan kita. Terlebih lagi, masih ada sesuatu yang belum kamu penuhi. Huo Yuhao gemetar saat dia menatap Tang Wutong, dan tatapan mereka bertemu. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Tang Wutong. Meskipun dia terus menyuruhnya untuk melepaskan hal ini, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Itu tidak mungkin. Setidaknya, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Dia tidak hanya membutuhkan waktu, yang lebih penting, dia harus menghadapinya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk lembut dan berkata, kamu benar. Karena kita tidak bisa menghindar, maka marilah kita menghadapi dunia. Mungkin pikiran kita benar-benar bisa menghadapi segala sesuatunya dengan tenang setelah semua yang kita lalui. Namun kami tidak akan berangkat hari ini, karena kami masih harus berada dalam kebahagiaan ini untuk hari berikutnya.
Kami tidak perlu memikirkan apapun, dan aku hanya ingin menemanimu seperti ini menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Aku ingin menemanimu menyaksikan awan yang melayang dan kabut yang melayang. Oke. Mereka baru saja duduk bersama di tempat tidur Tang Wutong. Huo Yuhao tidak melakukan apapun, dan mereka hanya bersandar satu sama lain, dan mereka bahkan nyaris tidak berbicara. Mereka hanya mengagumi pemandangan indah di luar jendela, mendengarkan detak jantung satu sama lain, dan saling menghirup napas. Mereka hanya duduk diam di sana, dan saat ini, yang ada hanya kebahagiaan di hati mereka. Hari baru telah dimulai, dan embun pagi menyelimuti sekeliling. Huo Yuhao dan Tang Wutong menikmati sup hangat dan makanan sederhana, karena kebahagiaan masih merasuki hati mereka. Kali ini mereka benar-benar berbeda, karena tubuh dan jiwa mereka telah menyublim. Kelelahan, rasa sakit, dan tanggung jawab Huo Yuhao dan Tang Wutong yang telah mereka kumpulkan sejak lama tampaknya telah terhapuskan selama bulan ini, dan mata mereka menjadi lebih jernih dan cerah dari sebelumnya. Paman Niu Tian, Paman Taitan, kami berangkat. Huo Yuhao berdiri di depan dua pemimpin Clear Sky Sekte saat dia berlutut di depan mereka. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia dan Tang Wutong berhasil pulih, atau bagaimana kekuatannya meningkat, dia tahu bahwa apa yang terjadi berkaitan erat dengan kedua pemimpin sekte ini, yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Niu Tian tersenyum tipis dan berkata, "Pergilah. Kalian berdua memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh benua sekarang. Ada orang yang bisa mengalahkan kalian berdua, tapi selama kalian tidak meninggalkan sisi satu sama lain, hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menghancurkan kalian. Jaga Wutong. Kalau tidak, aku akan memukulmu." "Ya," jawab Huo Yuhao dengan hormat. Taitan sedikit cemberut sambil berkata, "Kamu sama sekali tidak menyenangkan. Pergi-pergi. Wutong, anakku yang baik, kembalilah dan temui pamanmu jika kamu punya waktu." Tang Wutong melangkah maju dan memeluk Taitan dan Niu Tian. Matanya memerah saat dia terbang ke langit bersama Huo Yuhao, dan mereka berpegangan tangan saat terbang ke kejauhan. Ekspresi Niu Tian tampak sangat bebas saat dia melihat mereka pergi. "Kami pada dasarnya telah menyelesaikan tugas kami, dan kami dapat kembali." Taitan mengangguk. "Ya. Sudah waktunya untuk kembali." Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang di udara, dan udara tampak seperti tentara yang mematuhi perintah mereka saat mereka mendorong mereka maju seperti roket. Tang Wutong bertanya, "Kemana tujuan kita pertama kali, Yuhao?" Huo Yuhao tertegun sejenak. "Aku belum memikirkan hal itu." Tang Wutong terkikik dan berkata, "Itu tidak seperti kamu. Bukankah kamu selalu merencanakan dengan cermat sebelum melakukan apapun? Bukankah kamu selalu punya sejuta ide?" Huo Yuhao berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo pergi ke kerajaan Douling, ke kota Douling. Saya bertanya-tanya bagaimana kakak ketiga menangani masalah di sana. Lebih penting lagi, kita tidak tahu apakah Kekaisaran Matahari Bulan bergerak melawan kota Douling. Benih yang saya tanam di pasukan Kekaisaran Matahari Bulan seharusnya cukup untuk menyebabkan pertikaian dan kekacauan di dalam pasukan mereka, tapi saya tidak tahu seberapa besar semua itu akan berkembang." Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Ya, ayo pergi ke kota Douling. Anda telah mengalahkan Juzi, jadi Akademi dan Sekte Tang akan baik-baik saja untuk saat ini. Kerajaan Douling berada dalam bahaya paling besar. Saya tidak yakin apakah kakak ketiga dan yang lainnya bisa bertahan." Di dalam kota Douling, laporan militer dikirim terus-menerus ke aula utama istana kerajaan. Orang jangkung dan besar yang duduk di atas tahta tidak lain adalah pertahanan abadi, Su Sanshi. Istana kerajaan kota Douling baru saja mengalami serangan destruktif, dan mereka membangun kembali aula utama darurat ini dalam waktu singkat. Lokasi asli istana kerajaan tampak kosong seperti biasanya, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Warga kota memang menyarankan untuk berpindah lokasi, dan mereka menyebutkan bahwa tempat ini tidak menyenangkan. Namun, Su Sanshi menolak saran mereka dan mengatakan bahwa mereka harus bangkit dari tempat mereka terjatuh. Oleh karena itu, istana kerajaan Douling sedang dibangun kembali di lokasi aslinya, tetapi semuanya sederhana dan tanpa hiasan. 1 bulan telah berlalu, dan Su Sanshi tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Senyuman malas yang muncul di wajahnya setiap hari telah hilang, digantikan oleh martabat dan keagungan. Namun, ia juga tampak jauh lebih tua dari sebelumnya, meski baru sebulan berlalu. Tidak sulit untuk melihat berapa banyak usaha, darah, dan keringat yang dia keluarkan untuk ini. Laporkan, Pangeran Bupati, Dancing Cloud City telah jatuh. Tentara pertahanan kota bertempur sampai titik terakhir sehingga warga dan warga sipil dapat mengungsi dengan aman. Berita buruk lainnya. Ekspresi Su Sanshi tenang, tetapi wajahnya menjadi hitam pekat.
Dia meraih sandaran tangan singgasananya, dan buku-buku jarinya memutih karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jiang Nanan berdiri tepat di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di bahunya untuk menghibur emosinya yang bergejolak. Banyak hal telah terjadi di Kekaisaran Douling selama sebulan terakhir. Berita tentang kehancuran istana kerajaan tidak bisa sepenuhnya disembunyikan, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan wilayah sekitarnya. Ada banyak pendapat dan suara berbeda mengenai fakta tersebut. Kekaisaran Douling sangat ketat dalam memberikan wilayah kepada keluarga kerajaan, namun beberapa anggota keluarga kerajaan telah memisahkan diri pada masa-masa awal. Ada beberapa yang masih memegang otoritas. Istana kerajaan telah dihancurkan, dan hampir setiap individu yang merupakan keturunan langsung dari keluarga kerajaan telah binasa. Ada beberapa yang mulai mengincar tahta ketika berita apokaliptik ini sampai kepada mereka, dan semua orang merasa takut dan gelisah di dalam kekaisaran. Beberapa orang yang ambisius dengan cepat tampak bersemangat untuk bergerak. Dalam keadaan seperti itu, Susanshi mendapat dukungan dari rakyat dan tentara Kekaisaran Douling saat ia dengan cepat menguasai beberapa kota di sepanjang pinggiran kota Douling. Lebih jauh lagi, dia berusaha menarik pasukannya sebanyak mungkin agar dia bisa berkonsentrasi dan memusatkan mereka sebanyak yang dia bisa. Sebagian dari pasukan ini terdiri dari para elit yang melakukan perjalanan untuk memperkuat kota Shrek, dan wilayah internal Kekaisaran Douling hanya bisa stabil jika Susanshi mendapat dukungan dari pasukan elit ini. Hanya dengan begitu dia bisa menekan orang-orang ambisius itu sehingga mereka tidak akan mengambil tindakan melawannya dengan mudah. Tapi bagaimana itu bisa mudah? Komandan pasukan elit itu adalah seorang jenderal terkenal dari Kekaisaran Douling, dan meskipun dia telah mengubah pasukannya ketika dia menerima informasi intelijen yang akurat, dia tidak segera kembali ke kota Douling, tetapi untuk sementara menempatkan dirinya di kota besar di selatan setelah masuk wilayah Kekaisaran Douling. Di permukaan, mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam konflik di dalam keluarga kerajaan, dan bahwa mereka hanya akan menerima anggota keluarga kerajaan yang paling terkemuka untuk memimpin mereka. Mereka jelas-jelas berusaha menunggu konflik selesai untuk mengambil keuntungan yang tersisa. Jika sang jenderal memiliki darah bangsawan yang mengalir di nadinya, mungkin situasinya akan lebih buruk. Susanshi seperti babi panggang dalam keadaan seperti itu, dan situasi yang dia hadapi sangat sulit. Dua klan keluarga kekaisaran di utara telah memulai pemberontakan atas nama membantu kaisar. Wilayah dalam Kekaisaran Douling pada awalnya kosong, jadi kedua pasukan ini mulai bergerak menuju kota Douling sesegera mungkin. Satu tentara mulai melakukan kejahatan yang tak terkatakan saat mereka mulai membunuh dan menjarah di sepanjang jalan. Mereka membunuh, mencuri, dan merampok terus-menerus untuk memperkuat diri. Pasukan Susanshi di sisi ini tidaklah sedikit, namun karena elit kota Douling telah dimobilisasi sebelum ini, hanya prajurit biasa yang tersisa di kota. Kekuatan tempur mereka hanya bisa menandingi salah satu pasukan pemberontak, dan tidak sulit membayangkan tekanan yang dialami Susanshi ketika kedua pasukan mulai mendorongnya pada saat yang bersamaan. Susanshi tidak akan pernah mempertahankan tahtanya dengan tidak masuk akal, tetapi dia tidak akan memberikannya begitu saja. Jika dia menyerahkan tahta kepada seseorang yang tidak mampu atau ke tangan yang salah, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh Kekaisaran Douling. Untungnya, Kekaisaran Matahari Bulan belum melancarkan invasi apapun terhadap Kekaisaran Douling selama sebulan terakhir. Jika tidak, situasi mereka bisa menjadi jauh lebih buruk. Susanshi memiliki kekuatan terbatas di bawah kendalinya, dan dia tidak memiliki solusi yang baik dalam keadaan seperti itu. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa ketika pertama kali memperoleh kekuasaan atas kota Douling, dan dia dengan cepat menangani situasi tersebut. Namun, dia tidak memiliki reputasi atau pengaruh yang cukup untuk mengendalikan seluruh kekaisaran. Bagaimanapun, dia tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga kerajaan, dan dia bukanlah pewaris tahta sejati. Keluarganya tidak datang membantunya, dan itu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Hanya ibunya yang ada di sini, yang merupakan putri kerajaan Douling. Ayah Susanshi menolak untuk membantunya karena dia tidak memandang kesulitan kerajaan Douling dengan optimis. Terlebih lagi, dia tidak bisa mempertaruhkan seluruh keluarganya. Dia adalah pemimpin keluarganya, jadi dia harus mempertimbangkan kesejahteraan keluarganya. Susanshi mengalami kesulitan baik dari dalam maupun luar, jadi bagaimana mungkin dia tidak bingung? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa mengerahkan beberapa tentara untuk melawan dua pasukan yang memberontak melawannya, tapi itu hanya akan mengakibatkan kehancuran pasukannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi perintah kepada warga dan warga sipil yang menderita untuk mengungsi. Pada saat yang sama, dia memberi perintah untuk membangun garis pertahanan dengan kota Douling di tengahnya secepat mungkin.
Dia harus mempertahankan diri melawan pasukan pemberontak dua keluarga kerajaan sebelum dia bisa bernegosiasi dengan pasukan elit kerajaan Douling. Meskipun pasukan elit itu tidak bertugas, rakyat kekaisaran tidak memberi mereka masalah lagi. Ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukan hal ini, karena keluarga kerajaan telah tiada, dan beberapa orang terakhir yang memiliki darah bangsawan bahkan tidak memiliki hubungan langsung. Garis keturunan Susanshi dianggap paling murni, tetapi nama keluarganya adalah Su, bukan Sue, yang merupakan nama keluarga kerajaan. Hal itu menjadi masalah besar. Oleh karena itu, siapapun yang paling berprestasi akan mewarisi otoritas tertinggi dalam keadaan seperti itu. Yang dibutuhkan kerajaan Douling saat ini adalah pemimpin yang hebat. Komandan pasukan elit sedang menguji Susanshi dan kedua pasukan pemberontak tersebut. Siapapun yang menang dalam konflik mereka berarti orang tersebut cukup kuat untuk mewarisi tahta. Lokasi pasukan elit sangat penting dan strategis, dan mereka dengan cepat membentuk garis pertahanan di sepanjang perbatasan untuk bersiap menghadapi invasi kekaisaran matahari dan bulan, yang bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, tidak ada yang menyalahkan para komandan dan jenderal tersebut meskipun mereka tidak mengindahkan perintah mobilisasi Susanshi. Para jenderal dan komandan itu tidak salah di mata banyak rakyat kekaisaran. Susanshi memang mempertimbangkan untuk keluar dari kekacauan ini dan pergi, tetapi bisakah dia benar-benar pergi begitu saja? Pasukan pemberontak kedua keluarga kerajaan jelas merupakan ahli waris yang tidak memadai, dan darah keluarga kerajaan mengalir di pembuluh darah Susanshi. Dia tidak ingin melihat kerajaan Douling hancur di tangan kekaisaran matahari bulan begitu saja. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bertahan setelah mendiskusikannya dengan ibunya. Bahkan jika dia harus pergi di masa depan, dia harus memastikan bahwa urusan dalam negeri kekaisaran sudah stabil sebelum hal lain. Sekarang, Susanshi telah menangani segala macam masalah administratif, dan meskipun dia adalah seorang Sol Douluo, dia masih merasa lelah dan lelah. Pejabat sipil dan militernya telah pergi, dan aula istana kerajaan segera menjadi kosong seperti biasanya. Kedua orang itu seharusnya tidak memiliki individu yang kuat di sekitar mereka. Mengapa kita tidak melakukan operasi pembunuhan? Kita akan menyelesaikan semua masalah kita jika kita membunuh mereka berdua. Nan Qiuqiu mengepalkan tangannya saat dia menyarankan kepada Susanshi. Nan Qiuqiu merasa sangat tertekan selama beberapa hari terakhir. Segalanya berjalan relatif baik pada awalnya, tetapi sejak pasukan elit kekaisaran menolak memperkuat ibu kota kekaisaran, dan sejak ketiga kekuatan tersebut mulai bersaing memperebutkan tahta, pihak Susanshi berada dalam posisi yang dirugikan. Bahkan sikap pejabat sipil dan militer kota Douling pun mulai berubah. Susanshi menggelengkan kepalanya dan berkata, darah keluarga kerajaan Douling sudah hilang. Kita tidak bisa menyebabkan pertumpahan darah lagi. Aku tidak begitu tertarik untuk mempertahankan posisiku, tapi menurutku mereka tidak bisa melakukan hal ini lebih baik daripada aku. Kekaisaran berada dalam bahaya, namun mereka memilih untuk memulai pemberontakan demi tahta di saat seperti ini. Mereka sangat picik, dan mereka pasti tidak akan menjadi penguasa yang hebat. Nan Qiuqiu membentak, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu sampai tentara mereka tiba di gerbang kita? Jika kita tidak membunuh mereka, banyak orang tak berdosa yang akan mati dalam perang. Pernahkah kamu mendengar? Beberapa ribu tentara yang mempertahankan kota mereka telah dibantai. Mengapa kita harus membiarkan orang-orang seperti itu tetap hidup? Susanshi melirik Nan Qiuqiu dan menjawab, pembunuhan tidak mudah dilakukan. Kedua orang itu telah berani memulai pemberontakan, dan itu berarti mereka harus memiliki setidaknya satu orang berjudul Douluo yang mendukung mereka. Kalau tidak, apa yang harus mereka perjuangkan untuk mendapatkan tahta? Pasukan elit dan individu-individu tangguh kekaisaran Douling semuanya berdiam diri di dekat perbatasan, dan jika kita mengambil tindakan kurang ajar dan gagal, posisi kita akan memburuk. Ye Gui bergumam pelan, kalau saja Yu Hao ada di sini. Saya benar-benar tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Dia menantang kekaisaran matahari bulan dalam pertarungan 1 lawan 10, dan dia hanya menggunakan 7 ronde untuk memaksa pasukan kekaisaran matahari bulan mundur. Akademi telah memberinya gelar, Mata Asura, Roh Es Douluo. Wutong juga diberi gelar sebagai Dragon Butterfly Douluo. Susanshi menghela nafas dan berkata, terlalu banyak beban di pundak Yu Hao. Kakak laki-laki tertua memberitahu kami bahwa Wutong terluka parah untuk menyelamatkannya, dan adik laki-laki juniornya menghilang bersamanya untuk merawatnya. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri di saat seperti ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang sedang dalam perjalanan, selama mereka dapat menghubungi kita tepat waktu, semua masalah kita akan terselesaikan. Kamu masih terlalu lembut, Sanshi. Sebuah suara lembut terdengar pada saat ini, dan seorang wanita paruh baya yang tinggi dan ramping berjalan keluar dari belakangnya.
Dia mengenakan gaun mewah. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia tetap memiliki pesona dan keanggunan. Dia juga terlihat sangat mirip dengan Susanshi. Ya, dia adalah ibu Susanshi dan juga putri kerajaan Douling, Sue Lingsun. Ibu, kenapa ibu ada di luar? Apakah kamu merasa lebih baik? Sue Lingsun telah tiba di kota Douling belum lama ini, dan ketika dia menyaksikan istana kerajaan Douling ditumpukan debu dan puing-puing sementara semua kerabatnya meninggal dan tiada, dia pingsan karena kesedihannya. Dia baru mulai merasa sedikit lebih baik selama beberapa hari terakhir. Susanshi telah meminta ibunya untuk mengarahkan segala sesuatunya, tetapi menilai dari situasinya, dia tidak punya pilihan selain memimpin sendiri. Nak, perebutan tahta apapun akan selalu kejam dan brutal. Ini bukan lagi masalah betapa pentingnya garis keturunan Anda di saat seperti ini. Kedua orang yang memberontak di masa-masa sulit istana kerajaan itu memiliki darah bangsawan yang sangat tipis di pembuluh darah mereka, dan fakta bahwa mereka dapat bereaksi begitu cepat berarti mereka sudah memiliki gagasan ini sejak lama. Yang perlu Anda lakukan dalam situasi seperti ini adalah memberantas semua masalah Anda saat pertama kali muncul secepat mungkin. Gadis ini benar. Kelemahanmu akan menyebabkan lebih banyak orang mati. Jika Anda bisa mencapainya, Anda harus menjatuhkan pemimpin mereka dan memenangkan hati prajurit mereka. Anda harus menstabilkan dan mendapatkan otoritas atas urusan internal kekaisaran secepat mungkin, dan hanya dengan demikian kekaisaran Douling akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Saya sudah bertemu dengan menteri. Jika Anda tidak ingin mengubah nama belakang Anda, itu terserah Anda. Tapi untuk kerajaan Douling, untuk ibumu, aku meminta Nanan dan kamu membiarkan keluarga Sue mengadopsi putra pertamamu di masa depan sehingga dia bisa mengambil alih tahta kerajaan. Apakah itu baik-baik saja? Selama Anda setuju, rakyat dan pejabat ibu kota akan sepenuhnya mendukung Anda untuk melawan kedua pengkhianat itu. Saran tiba-tiba Sue Lingsun mengejutkan Susanshi, sementara Jiang Nanan tersipu malu. Sue Lingsun sangat menyukai calon menantunya, tetapi Susanshi dan Jiang Nanan belum menikah secara resmi. Komentarnya melanggar topik memiliki anak, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Susanshi melirik Jiang Nanan tanpa sadar, dan Sue Lingsun berbalik menghadapnya pada saat yang bersamaan. Matanya langsung memerah, dan dia berlutut ke arah Jiang Nanan. Jiang Nanan adalah jiwa Douluo. Dia bereaksi begitu dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mengambil langkah cepat ke depan sambil mendukung Sue Lingsun. Jiang Nanan menerapkan kekuatan dengan pinggangnya yang lembut dan lentur saat dia membantu Sue Lingsun kembali berdiri. Apa yang kamu lakukan, Bibi? Jiang Nanan mulai berkeringat di dahinya. Sue Lingsun mendengus dan berkata, tolong terima kowu, nak. Saya melakukan ini demi jutaan warga kerajaan Douling, dan saya melakukan ini demi masa depan keluarga kerajaan Douling. Aku mohon padamu sebagai putri kerajaan Douling. Aku berjanji padamu, Bibi. Tolong jangan menangis. Jiang Nanan memiliki hati yang baik, jadi bagaimana dia bisa menolaknya dalam situasi seperti ini? Sue Lingsun sangat gembira saat dia menggenggam tangan Jiang Nanan dengan erat. Kamu anak yang baik. Terima kasih. Susanshi terdengar agak sedih ketika dia berkata, kalian belum menanyakan pendapatku. Aku harusnya punya pendapat tentang anakku sendiri. Pergilah. Bentak Sue Lingsun sambil memutar matanya ke arahnya. Dia menarik Jiang Nanan dan melangkah ke belakang dengan gembira, dan dia tidak lagi terlihat sedih sama sekali. Mata Nan Qiuqiu terbuka lebar, dan rahangnya kendur saat dia menatap Sue Lingsun, yang kesedihannya telah berubah menjadi kebahagiaan. Dia bergumam pelan, kakak ketiga, ibumu pasti seorang aktris, kan? Tak seorang pun di keluarga kerajaan yang sederhana. Saya bertanya-tanya bagaimana ayah saya berhasil memenangkan hati ibu saya saat itu. Sekarang, aku sedikit paham kenapa ayahku menolak datang. Mungkin, jika dia ada di sini, ibuku akan menekannya agar aku mengubah nama keluargaku. Ji Juan berdiri di satu sisi, dan dia tidak berbicara sama sekali. Tapi dia tiba-tiba berseru dengan suara keras, hati-hati. Susanshi bereaksi sesegera mungkin, dan cahaya menyinari tubuhnya saat dia segera berganti posisi dengan Nan Qiuqiu. Perisai Suanwu miliknya langsung muncul di hadapannya. Ding! Dentang tajam terdengar saat pecahan tajam tersebar ke segala arah, dan udara mengeluarkan suara karena dibelah. Bayangan hitam segera terlihat setelahnya. Ada belati pendek di tangan bayangan hitam ini, dan seluruh belati itu berwarna ungu tua karena memancarkan cahaya dingin. Bayangan hitam itu bergeser sedikit ketika dia meleset, dan dia segera menjauh dari depan perisai Suanwu milik Susanshi dan tiba di sisi tubuhnya sebelum dia menusuk sekali lagi. Bayangan hitam itu secepat kilat.
Meskipun Susanshi hampir tidak mampu bertahan melawan serangan pertama bayangan itu tepat pada waktunya, dia terkejut menyadari bahwa kemampuan pertahanan perisai Xuanwu miliknya tidak mampu sepenuhnya membubarkan kekuatan serangan lawannya. Sebagian dari ketajaman belati itu menembus perisainya dan masuk ke dalam saluran lengannya, dan dia bisa merasakan rasa sakit yang sangat berdenyut di lengannya. Jika kekuatan jiwanya tidak cukup kuat, dia akan terluka parah dengan satu serangan itu. Kekuatan serangan yang luar biasa. Dia harus menjadi master jiwa tipe agility. Tidak, lebih tepatnya, dia seharusnya adalah tipe agility, berjudul Douluo. Dengan kemampuan bertahannya saat ini, bahkan master jiwa tipe agility yang mahir dalam serangan ofensif tidak bisa secara langsung menembus pertahanan perisai Xuanwu miliknya dengan serangan sederhana seperti itu. Lawannya setidaknya harus bergelar Douluo untuk mencapai itu. Tubuh Susanshi segera bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan cahaya keemasan berubah menjadi kegelapan saat beriak keluar. Itu tampak seperti cairan emas gelap yang menutupi ruang di sekelilingnya. Keterampilan jiwa ke-6 Susanshi, domain Xuanwu. Susanshi memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dan dia menggunakan kemampuan tipe domainnya segera setelah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Domain Xuanwu milik Susanshi berarti kecepatan si pembunuh pasti akan sangat dibatasi. 3 orang lainnya merespons saat Susanshi melepaskan wilayah kekuasaannya. Pedang penghakiman muncul di tangan Ji Juen. Namun, dia tidak bergerak dan hanya berdiri di sana, dan satu gelombang niat pedang jahat langsung mengunci pembunuh itu. Mereka berempat bahkan tidak takut pada judul Douluo dengan budidaya mereka. Atas nama yang mulia. Sebuah suara yang jelas terdengar saat seberkas cahaya keemasan melonjak ke langit dan menutupi seluruh aula. Bayangan dan siluet muncul satu demi satu saat cahaya keemasan menyinari mereka, dan 3 pasang sayap putih terbentang di belakang punggung Ye Gui. Malaikat bersayap 6. Ya, orang dengan kultivasi tertinggi di antara mereka berempat bukanlah Ji Juen atau Susanshi. Mereka masih selangkah lagi untuk menjadi berjudul Douluo, jadi Ye Gui adalah yang terkuat. Ye Gui melakukan budidaya tertutup setelah dia memurnikan sejumlah besar roh pembalas dendam, dan dia akhirnya berhasil menerobos dan menjadi salah satu dari sekte Tang yang berjudul Douluo. Ye Gui melepaskan cahaya sucinya, dan segala jenis kemampuan penyembunyian dihilangkan. Susanshi menggunakan jalur membingungkan bayangan hantu. Meskipun dia tidak secepat lawannya, kualitas mistis dan mendalam dari Ghost Shadow Perplexing Track memungkinkan dia untuk menghindari serangan lawannya yang datang secara berurutan. Perisai Xuanwu miliknya berubah menjadi bayangan perisai yang tak terhitung jumlahnya yang melindunginya pada saat yang sama, sehingga si pembunuh tidak dapat menemukan target. Pembunuhnya juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatannya, dan dia juga bisa merasakan niat pedang gila yang datang dari tubuh Ji Juen, jadi dia memilih untuk mundur secepat mungkin agar dia bisa bertemu dengan bangsanya sendiri. Istana kerajaan sunyi senyap saat ini. Cahaya suci menyinari semua orang, dan lebih dari 20 orang muncul dari bayang-bayang. Mereka dengan cepat membubarkan dan mengepung Susanshi dan 3 orang lainnya. Cincin jiwa bersinar terang, dan sebenarnya ada 4 judul Douluo di antara 20 orang ini, sedangkan sisanya adalah jiwa Douluo, dan hanya 2 di antaranya yang tampak relatif lebih lemah. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya yang tampak berusia sedikit di atas 40 tahun, dan dia adalah seorang Soul Sage. Ada pemuda lain yang memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan dia tampak seperti berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah Kaisar Jiwa bercincin 6. Otot wajah Susanshi bergerak-gerak saat dia melirik Nan Qiuqiu, yang tidak jauh darinya. Pembunuhan. 2 sosok dengan cepat kembali dari belakang aula. Bukankah itu Jiang Nanan dan Sue Lingsun? Lebih dari 10 orang muncul di belakang mereka, dan ada judul Douluo di pucuk pimpinan, sementara sisanya juga Soul Douluo dan Soul Sages. Susanshi dan yang lainnya dikepung. Pemuda dengan ekspresi dingin di wajahnya tertawa dingin dan berkata, jangan mencoba melarikan diri atau meminta bala bantuan, karena itu hampir mustahil. Istana yang sepi ini tidak memiliki orang yang selamat kecuali beberapa dari Anda. Kami sudah menangani semua pengawal pribadi Anda. Kami telah menggunakan alat jiwa kelas 8 yang dibeli dari Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengisolasi tempat ini, jadi tidak ada satu suara pun yang keluar bahkan jika pertempuran epik terjadi. Susanshi menatap dingin pemuda di depannya sambil merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu Sue Leng dan Sue Kui? Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, dan tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Saya Pangeran Sue Leng, dan ini Adipati Sue Kui. Anda pasti terkejut bahwa kami telah bekerja sama. Dia menunjuk pria paruhbaya di sampingnya saat dia berbicara. Sue Leng, Sue Kui. Sepertinya kamu sudah merencanakan ini sejak awal, bukan? Mata Susanshi beralih ke Sue Kui saat dia berbicara.
Penampilan fisik Sue Kui rata-rata. Dia adalah tipe orang yang tidak akan menarik perhatian sama sekali di tengah kerumunan orang, dan dia bahkan terlihat sedikit membosankan. Tapi siapa yang menyangka pria parubaya seperti itu menjadi monster pembunuh? Dia adalah orang yang telah menghancurkan kota manapun dan kekuatan pertahanan kota yang dia temui dalam perjalanannya, penguasa provinsi Luo'an, Sue Kui. Sue Leng adalah penguasa provinsi Tianhe. Gelar Sue Leng lebih tinggi. Nenek moyangnya pernah memberikan kontribusi besar pada kekaisaran Douling sejak lama. Dulu ketika kerajaan Dou Empire telah terpisah menjadi kerajaan jiwa surgawi dan kerajaan Douling, nenek moyang Sue Leng telah membantu keluarga kerajaan Douling berhasil melepaskan diri dari cengkeraman dan kejaran keluarga kerajaan jiwa surgawi. Keluarga kerajaan Douling pada akhirnya berhasil mendirikan kerajaan mereka sendiri, dan baru pada saat itulah nenek moyangnya dianugerahi pangkat seorang duk secara turun-temurun. Keluarga Sue Leng dianggap relatif bangsawan di kekaisaran Douling. Status Sue Kui jauh lebih rendah. Meskipun dia juga seorang penguasa suatu provinsi, gelarnya adalah Marquis. Mereka secara terpisah telah mengerahkan pasukannya di dalam wilayah masing-masing, dan mereka berlari ke kota Douling atas nama bantuan kaisar. Sue Leng menunjukkan banyak pengendalian diri sepanjang jalan, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang kejam kepada siapapun kecuali lawannya menyerangnya terlebih dahulu. Sue Kui adalah kebalikannya, dan dia menghujani setiap kota yang dia temui. Wilayah dalam kekaisaran Douling sudah kosong, dan kekuatan militer provinsinya semuanya kuat dan elit. Mereka secara alami menyapu semua orang yang menghalangi jalan mereka. Sue Leng dan Sue Kui jelas-jelas bersaing memperebutkan tahta, tapi siapa sangka mereka akan membentuk aliansi? Terlebih lagi, mereka tampak sangat akrab satu sama lain, dan bahkan penampilan mereka pun terlihat mirip. Sue Kui merendahkan suaranya dan berkata, Su Sanshi, kesalahanmu adalah mencampurkan dirimu ke dalam kekacauan ini. Sue Leng pasti sudah menjadi kaisar sejak lama jika Anda tidak berada di sini. Hari ini adalah hari kematianmu. Su Sanshi menatapnya dengan dingin dan berkata, saya tidak mengerti mengapa Anda rela merusak reputasi Anda sendiri. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Apakah kamu tidak menginginkan tahta? Sue Kui tertawa dingin dan menjawab, kamu akan mati, jadi aku tidak keberatan memberitahumu. Sue Leng sebenarnya adalah anakku. Dulu ketika saya bepergian ke berbagai provinsi bertahun-tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja mengenal seorang wanita, yang kebetulan adalah istri dari Adipati Tianhe sebelumnya. Saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Adapun alasan mengapa saya memilih untuk menjarah dan membunuh, saya melakukan itu untuk kontras dengan anak saya. Bunga merah akan menjadi lebih indah dengan daun hijau yang melengkapinya, bukan begitu? Sue Kui tidak perlu lagi berbicara. Sue Lingsun sangat marah, dan dia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Su Sanshi merendahkan suaranya saat dia berbicara. Sue Kui tersenyum dengan jelas dan berkata, Permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Matahari Bulan telah berjanji pada kita bahwa, selama dia memerintah Kekaisaran Douling akan terhindar dari bencana yang akan terjadi selama kita tunduk pada Kekaisaran Matahari Bulan dan menjadi negara bawahan mereka. Tidak diragukan lagi, itu adalah pilihan terbaik di saat seperti ini, perlawanan keras kepala tidak ada artinya. Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Kami melakukan ini demi kebaikan kekaisaran. Sue Lingsun meninggikan suaranya. 2 legiun insinyur jiwa yang menyergap ibu kota, apakah kamu yang membiarkan mereka masuk? Kamu tidak perlu memercikkan air kotor itu ke kami, jawab Sue Kui dingin, kami tidak akan pernah mengakuinya. Itu terjadi hanya karena legiun insinyur jiwa kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat. Di sisi lain, hal itu terjadi juga karena keluarga kerajaan sebelumnya terlalu lemah. Sekarang, semuanya akan berakhir. Senang sekali Anda berada di sini, Sue Lingsun, karena Anda dan putra Anda adalah satu-satunya keturunan langsung keluarga kerajaan yang tersisa. Kalian berdua akan mati di sini hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan putraku naik tahta setelah ini. Sue Leng mendengus dingin dan berkata, mengapa kita masih membuang-buang waktu untuk mereka? Pergilah, aku ingin mereka mati. Dia mundur selangkah saat dia berbicara. Sue Kui, yang tampak seperti berusia 40 tahun padahal sebenarnya hampir 60 tahun, bergeser mundur pada saat yang sama. Mereka telah merencanakan ini sejak lama, dan mereka akhirnya tiba pada saat mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur. Su Sanshi tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa beberapa individu kuat sebelum dia berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Kalau tidak, mustahil bagi kedua gubernur provinsi itu mengumpulkan begitu banyak orang berkuasa.
Bagaimanapun juga, Susanshi dan rekan-rekannya akan melawan 5 judul Douluo dan sejumlah besar Soul Douluo dan Soul Sages. Di sisi lain, hanya ada 6 orang di pihak Susanshi. Satu-satunya judul Douluo asli yang mereka miliki adalah Yegui. Jelas sekali bahwa ini akan menjadi urusan sepihak jika mereka bertarung dengan mereka. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan keluar dari pengepungan mereka. Susanshi mundur selangkah dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi ibunya. Meskipun Sue Lingsun adalah seorang putri, budidayanya tidak terlalu tinggi. Dia hanya mampu mencapai pangkat kaisar jiwa bahkan dengan garis keturunan bangsawan dan kekayaan sumber daya yang dimilikinya. Dia jelas yang paling lemah di antara mereka semua. Susanshi menundukkan kepalanya dan berkata, "Ibu, aku ingin kamu naik ke punggungku. Hari ini, kami berdua akan hidup dan mati bersama." Sue Lingsun tampak marah dengan kata-katanya. "Apa yang kamu bicarakan? Tinggalkan saja aku dan keluarlah sendiri. Aku tidak membutuhkan kalian semua untuk melindungiku. Pergi sekarang. Sanshi, ajak temanmu dan pergi sekarang." Saat mereka berbicara, Sue Kui, Sue Leng dan orang-orang yang mereka bawa mulai menyerang mereka. Kelima judul Douluo berpencar pada saat yang sama saat mereka menempuh 5 arah yang berbeda. Jiwa Douluo dan sage jiwa lainnya mengepung Susanshi dan rekan-rekannya. Mata Yegui menampakkan cahaya keemasan saat sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, dia melepaskan aura suci yang kuat saat 9 cincin jiwa di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang kuat. Tampak jelas bahwa baik Sue Kui maupun Sue Leng lebih unggul dari keadaan saat ini. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak boleh berpuas diri. Ini karena Susanshi dan teman-temannya berasal dari Akademi Shrek. Selama salah satu dari mereka bisa melarikan diri, mereka semua akan mati ketika dia berhasil mendapatkan bantuan dari Akademi. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus menahan mereka semua di sini bagaimanapun caranya. Pembunuh berjudul Douluo yang menyerang sebelumnya tiba-tiba menghilang ke udara. Tampak jelas bahwa dia telah menggunakan semacam kemampuan untuk menyembunyikan dirinya. 4 judul Douluo lainnya menempati 4 arah mata angin yang berbeda saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah mengambil posisi mereka. Berjudul Douluo yang mereka hadapi secara langsung memiliki seekor singa sebagai jiwa bela dirinya. Singa itu memancarkan cahaya api yang sangat kuat. Itu mungkin seekor singa api liar. Tampak jelas bahwa dia adalah seorang master jiwa penyerangan. 2 judul Douluo di kiri dan kanannya tampak hampir persis sama. Mereka sebenarnya kembar, dan mereka memegang tiang panjang yang sama, yang mungkin merupakan jiwa bela diri mereka. Master jiwa di belakang mereka tampak sedikit aneh. Ukurannya 2 kali lebih besar dari rata-rata manusia. Tingginya lebih dari 3 meter, dan sangat berotot. Faktanya, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Dan ini terjadi bahkan sebelum dia melepaskan jiwa bela dirinya. Berdasarkan pengalaman Susanshi, dia langsung tahu bahwa ini adalah master jiwa pertahanan yang berspesialisasi dalam kekuatan dan kekuatan. Tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dari belakang. Meskipun tidak ada master jiwa pengendali, jenis master jiwa yang paling menakutkan di antara mereka, sepertinya mereka sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Susanshi dan teman-temannya. Wildion Douluo yang berada di depan mereka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat rambut panjangnya berubah warna menjadi merah menyala. Setelah itu, surai tebalnya melebar saat fluktuasi elemen tipe api yang padat menyapu mereka berenam. Saat ini, 2 judul Douluo di samping juga mulai bergerak. Tiang-tiang di tangan mereka tiba-tiba melebar saat mereka mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Setelah mereka menyelesaikan transformasi mereka menjadi 2 pilar raksasa, keduanya yang berjudul Douluo membanting mereka ke tanah. Andai saja Yu Hao ada di sini. Ini adalah pemikiran yang dibagikan semua orang saat ini. Kalau saja Yu Hao ada di sini, mereka tidak akan takut sama sekali dalam pertempuran ini, bahkan jika dia tidak berpartisipasi secara langsung. Mereka tidak akan terlalu takut jika dia ada untuk memerintah mereka bahkan jika mereka kalah jumlah dengan musuh. Sayangnya, Huo Yu Hao tidak ada di sini. Mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka. Susanshi menggeram pelan saat tubuhnya membesar. Detik berikutnya, dia melepaskan cahaya keemasan saat perisai Xuanwu berubah warna menjadi emas cemerlang. Kepemilikan kura-kura emas. Orang pertama di pihak mereka yang bergerak adalah Yegui. Dia melompat dan terbang ke atas sambil melebarkan sayap di belakang punggungnya. Setelah itu, seseorang akan melihat partikel berkilau emas yang tak terhitung jumlahnya yang terkonsentrasi pada tubuhnya. Segera, pedang suci emas muncul di tangannya. Saat ini, Yegui tampak seperti dewa yang turun dari langit. Saat dia menebaskan pedang sucinya ke depan, seberkas cahaya keemasan mengoyak api yang datang ke arah mereka.
Setelah itu, cahaya pedang tajam melesat menuju Wirlion Douluo. Dia tampaknya tidak peduli dengan dua pilar raksasa yang datang dari samping. Pada saat ini, cahaya berwarna mawar tiba-tiba menyala, tetapi tidak secara langsung berpartisipasi dalam serangan Ye Gui. Sebaliknya, ia menyatu dengan malaikat suci dari belakang sebelum menghilang. Su Sanshi tiba-tiba melemparkan perisai Xuanwu miliknya ke atas. Setelah itu, ia berubah menjadi formasi perisai yang melindungi sekelompok orang dari pilar yang masuk. Su Sanshi juga melepaskan domain Xuanwu yang kuat dan kental untuk menyelimuti dirinya dan rekan-rekannya. Selama domain tersebut ada, pembunuh yang bersembunyi di dekatnya akan mendapati pergerakannya dibatasi. Di saat yang sama, semua serangan musuh akan dilemahkan dan diperlambat. Meskipun mereka menghadapi begitu banyak lawan kuat sekaligus, orang-orang dari Sekte Tang mampu melawan mereka secara terorganisir tanpa panik. Wirlion Douluo menggeram pelan sebelum dia meninju kedua tinjunya ke depan. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua, ketiga, dan keempatnya menyala bersamaan. Hanya judul Douluo yang mampu mengeksekusi tiga keterampilan jiwa bersama-sama dengan mulus. Api di tubuhnya langsung berubah menjadi biru. Saat dia meninju keluar, bayangan kepala singa biru melonjak ke arah cahaya pedang Ye Gui. Saat gambar itu bertabrakan dengan cahaya pedang, kepala singa itu tiba-tiba membeku di udara. Setelah itu, gambar biru berubah menjadi merah muda sebelum menghilang ke udara. Setelah itu, cahaya pedang-pedang suci langsung mencapai Wirlion Douluo. Hah! Wirlion Douluo tersentak kaget saat dia dengan cepat mundur. Sementara tubuhnya yang besar tiba-tiba berkontraksi, dia mengeluarkan raungan marah ke arah Ye Gui dan yang lainnya. Saat ini, kepalanya berubah menjadi kepala singa saat cincin jiwa keenamnya menyala. Sebuah pusaran menyembur keluar dari mulut gambar itu dan menghalangi cahaya pedang-pedang suci sebelum mulai menghancurkan cahaya pedang itu dengan kecepatan yang luar biasa. Tepat ketika pusaran Wirlion Douluo berhasil memblokir serangan pedang suci, Wirlion Douluo merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari dalam jiwanya. Kotoran. Cahaya pedang hitam matte tiba-tiba muncul pada saat ini juga. Posisi di mana cahaya pedang ini muncul sangat tidak jelas. Karena betapa terangnya cahaya pedang-pedang suci, Wirlion Douluo tidak dapat menyadari cahaya pedang hitam itu. Namun, saat dia mengira Lion Roar miliknya telah memblokir cahaya pedang-pedang suci, cahaya pedang hitam pekat itu langsung mengarah ke arahnya. Apa itu? Ini sangat tajam. Auman singanya langsung terpotong saat bersentuhan dengan cahaya pedang hitam. Meskipun energi dalam Lion Roar telah mengurangi kekuatan cahaya pedang-pedang suci, cahaya pedang putih itu masih sangat tajam. Setelah menghancurkan keterampilan jiwa keenamnya, cahaya pedang hitam terjalin dengan cahaya pedang-pedang suci saat mereka melonjak menuju Wirlion Douluo. Saat ini, Wirlion Douluo berkeringat dingin. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Wirlion Douluo bertanggung jawab di depan, dia seharusnya hanya melakukan serangan tipuan. Rencana sebenarnya adalah setiap orang akan menggunakan keterampilan jiwa yang seharusnya cukup untuk menghancurkan mereka semua. Mereka semua sepakat untuk mengalahkan sekelompok orang dari Sekte Tang dengan cara yang stabil dan dengan biaya minimal. Selain itu, karena keunggulan kekuatan kolektif yang mereka miliki, mereka cukup yakin dengan peluang mereka untuk menang. Namun, mereka tidak menyangka orang-orang dari Sekte Tang bisa melepaskan begitu banyak kekuatan sekaligus. Meski hanya beranggotakan 6 orang, 3 di antaranya berkumpul untuk menyerang bagian depan. Saat ini, sudah terlambat bagi Wirlion Douluo untuk melepaskan tubuh sejati jiwa bela dirinya. Dia hanya bisa menggeram pelan saat dia melepaskan keterampilan jiwa kedelapannya secepat mungkin. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat untuk mencoba memblokir cahaya pedang yang datang ke arahnya. Namun, pada saat ini, Ye Gui melebarkan sayapnya secara maksimal sebelum mengeluarkan teriakan cerah di udara. Tiba-tiba, langit di atas mereka terkoyak. Setelah itu, seberkas cahaya suci menyinari Wirlion Douluo dari langit. Ini adalah serangan yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh Wirlion Douluo. Dia merasakan tubuhnya menegang saat kekuatan jiwa di dalam dirinya mulai membara dengan ganas. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana skill jiwa kedelapannya terputus begitu saja. Penerangan cahaya suci. Ini adalah salah satu keterampilan jiwa Ye Gui yang telah berevolusi setelah dia menambahkan beberapa wawasan baru yang dia pahami ke dalam keterampilan tersebut. Ini seharusnya menjadi keterampilan jiwa pertamanya. Namun, dia sekarang berhasil menambahkan kemampuan membungkam, kemampuan yang memungkinkan dia menghentikan lawannya mengeksekusi keterampilan jiwa mereka. Bagaimanapun, jiwa bela diri malaikat suci adalah salah satu jiwa bela diri terkuat yang pernah ada. Itu tidak akan kalah dibandingkan dengan jiwa bela diri Ultimate Huo Yu Hao. Sejak Ye Gui menjadi gelar Douluo, kekuatan bertarung individunya berada di depan semua orang kecuali Huo Yu Hao dan Tang Wutong.
Dia adalah individu terkuat ketiga dalam sekte Tang. Bahkan Ji Juan dan Susan Shi pucat jika dibandingkan dengannya. Ye Gui mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain bersikap kejam dalam metodenya dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Ini adalah satu-satunya cara agar semua orang bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh manapun saat mereka muncul di hadapannya. Kesalahan terbesar yang dilakukan Wildion Douluo adalah meremehkannya. Pada akhirnya, Ji Juan dan Nan Qiuqiu sama-sama membantu Ye Gui untuk membantu serangannya. Serangan mereka merupakan kombinasi dari ketiga kekuatan mereka. Hal ini membuat Wildion Douluo percaya bahwa mereka bertiga hanya menggabungkan kekuatan mereka karena mereka tidak cukup kuat secara individu. Faktanya, dia merasa bahwa Ye Gui masih terlalu muda untuk menjadi seorang titlet Douluo. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengenali jiwa bela dirinya. Dia hanya melihat berapa banyak bulu yang dimilikinya, dan tidak tahu apa itu. Lagi pula, tidak semua master jiwa memiliki hak istimewa untuk belajar di Akademi Serek. Mereka pasti tidak akan mendapatkan paparan yang sama seperti yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, Wildion Douluo harus membayar harga karena meremehkan Ye Gui begitu dia benar-benar melepaskan kekuatannya. Namun, cahaya keemasan secara otomatis dilepaskan pada saat ini. Sepertinya Wildion Douluo sebenarnya memiliki penghalang yang tak terkalahkan. Namun, penghalang yang tak terkalahkan tidak begitu berguna dalam pertarungan antara judul Douluo. Penghalangnya yang tak terkalahkan hancur seketika oleh cahaya pedang hitam dan putih. Setelah menghancurkan penghalang, sisa cahaya pedang mendarat di Wildion Douluo yang keterampilan jiwanya telah terganggu sebelumnya. Wildion Douluo mendengus saat luka terbentuk di dadanya. Dia cukup beruntung memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat dan penghalang yang tak terkalahkan. Jika tidak, ia akan mengalami cedera yang jauh lebih serius. Namun, saat ini, malaikat Douluo, Ye Gui, sudah dalam mode mengamuk. Dia melepaskan lapisan cahaya keemasan cemerlang lainnya yang mulai meluas dari tubuhnya ke sekelilingnya. Sepertinya dia sedang membangun penghalang emas raksasa di sekitar teman-temannya. Ini karena Sui Kui, Sui Leng, dan para master jiwa yang mereka bawa telah melepaskan keterampilan jiwa jarak jauh mereka saat dia melawan Wildion Douluo. Meskipun keterampilan jiwa ini tidak terlalu kuat secara individu, kekuatan mereka menjadi signifikan jika digabungkan. Itu masih cukup mengancam ketika begitu banyak orang yang melancarkan serangan ke arah mereka. Dalam keadaan seperti itu, Ye Gui tidak punya pilihan selain mengambil tindakan defensif. Semua serangan jarak jauh di sekitarnya segera dipantulkan saat mereka bersentuhan dengan cahaya keemasannya. Ketika cahaya keemasan itu akhirnya hilang, semua serangan yang tersisa dibelokkan atau diblok oleh kekuatan terakhir di dalam penghalang emas. Bahkan dua pilar raksasa yang dilepaskan oleh judul Douluo di sampingnya diperlambat oleh penghalang sebelum mereka mendarat di dinding perisai Susanshi. Seketika, suara gedebuk terdengar saat dinding perisai berguncang dengan kuat. Susanshi mendengus, tapi dia akhirnya berhasil memblokir balok raksasa itu. Sepertinya kelompok tersebut berhasil menahan serangan gabungan pertama dari lawan mereka dengan kekuatan pertahanan kolektif Susanshi dan Ye Gui. Di sisi lain, Ye Gui baru saja memulai. Baru saja, penghalang yang dia lepaskan adalah keterampilan jiwanya sendiri, formasi spiritual cahaya suci. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah warna keemasan cemerlang. Saat cahaya keemasan semakin kuat, dia tampak seperti diukir dari emas murni. Pada saat yang sama, sayap di belakang punggungnya juga memiliki warna yang sama. Ini adalah keterampilan jiwa ketujuhnya, tubuh sejati malaikat. Saat ini, sepertinya malaikat suci baru saja turun dari dunia para dewa. Aura sucinya yang kuat dilepaskan ke sekelilingnya, dan lawannya bisa segera merasakan tekanan besar dari auranya. Setelah itu, cincin jiwa kedelapannya menyala. Sosok emas langsung terpisah dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, muncul di belakang Wildion Douluo. Setelah diganggu oleh keterampilan jiwa Ye Gui, Wildion Douluo mencoba melepaskan keterampilan jiwa ketujuhnya, tubuh sejati jiwa bela dirinya. Namun, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak saat malaikat emas muncul di belakangnya. Wildion Douluo merasa seolah-olah seluruh jiwanya telah terkunci pada posisinya saat itu juga. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan misterius itu. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Setelah itu, gambar emas menyatu langsung ke tubuh Wildion Douluo. Pada saat itu juga, tubuh Wildion Douluo berubah menjadi emas. Saat dia menarik dan membuang napas, garis-garis emas udara keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Setiap orang yang berdiri di dekat Wildion Douluo sangat ketakutan karena pemandangan yang menakutkan ini. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang hitam pekat melintas di kerumunan. Sepertinya ruang di sekitarnya membeku pada saat itu. Setelah itu, semua orang bisa mendengar teriakan dari Sol Douluo.
Ketika mereka berbalik untuk melihat apa yang terjadi padanya, mereka melihat tubuhnya telah terbelah menjadi dua. Di medan perang, seorang fanatik pedang, dengan niat pedangnya yang menakutkan, selalu menjadi orang dengan kekuatan serangan terkuat. Ji Juan telah mengambil darah pertama ketika dia melepaskan kekuatan bertarungnya yang eksplosif. Meskipun Sui Kui dan Sui Leng telah mundur dari mereka, mereka terkejut melihat bagaimana teman Su Sanshi mampu membunuh master jiwa mereka bahkan setelah dikelilingi oleh begitu banyak master jiwa yang kuat. Saat itu, mereka benar-benar mengerti apa artinya menjadi lulusan Akademi Shrek. Bagaimanapun, mereka telah mengetahui dari penyelidikan mereka bahwa Su Sanshi adalah salah satu dari 7 monster Shrek generasi ini. Setelah berhasil membunuh seseorang dengan satu pukulan, Ji Juan menebaskan pedang penghakimannya lagi ke arah luar. Meskipun dia tidak berhasil membunuh seseorang kali ini, dia mampu memaksa banyak dari mereka mundur. Saat pertempuran sengit berlangsung, William Douluo tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Seolah-olah jiwanya telah dilucuti dari tubuhnya. Pupil matanya menjadi putih seluruhnya saat tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan jiwa tipe api dalam jumlah besar menyembur keluar dari pori-porinya sebelum darah mulai mengalir keluar dari mana-mana. Seorang berjudul Douluo sebenarnya tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri setelah terkena skill jiwa ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Setiap master jiwa tercengang setelah melihat apa yang terjadi pada William Douluo. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah hasil dari keterampilan jiwa ke-8 Ye Gui. Malaikat Maut. Setelah William Douluo melepaskan semua energi emas dari tubuhnya, dia mulai terbakar dalam cahaya keemasan, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya raksasa. Sinar itu melonjak ke langit saat William Douluo berteriak dalam cahaya yang menyala. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat lepas dari cahaya. Ye Gui melepaskan gelombang formasi spiritual cahaya suci lainnya untuk meniadakan sebagian besar serangan yang dilancarkan pada mereka. Setelah itu, Ye Gui melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan lagi. Sepasang sayap emas menyebar satu demi satu di tubuh jiwa bela dirinya yang sebenarnya saat cincin jiwa ke-9-nya menyala. Saat ini, Sui Leng dan Sui Kui mulai menjadi sangat ketakutan. Dia terlalu menakutkan. Mengapa dia memiliki begitu banyak kekuatan padahal dia tampaknya baru berusia 20 tahun? Kemampuan macam apa yang dia keluarkan? Keterampilan jiwa ke-8-nya sudah cukup untuk menghancurkan judul Douluo. Apa yang akan terjadi jika dia melepaskan keterampilan jiwa ke-9-nya? 6 pasang sayap Ye Gui langsung berlipat ganda saat meningkat dari 6 pasang menjadi 12 pasang. Auranya terus melonjak hingga mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia melepaskan formasi spiritual cahaya suci yang sama, para master jiwa dengan 7 atau 8 cincin tidak lagi mampu merusak penghalang cahayanya dengan serangan kolektif mereka. Kemampuannya yang menakutkan telah melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh para master jiwa kerajaan Douling ini. Sejujurnya, Sui Kui dan Sui Leng sebenarnya telah melakukan penelitian yang tepat pada Su Sanshi dan rekan-rekannya sebelum mereka memulai operasinya. Mereka percaya bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan mereka. Namun, mereka tidak menyangka kelompok individu muda ini, yang orang tertuanya berusia paling banyak 30 tahun, menjadi begitu kuat. Mereka sangat terkejut dengan Ye Gui, karena mereka tidak mengira dia adalah individu terkuat di antara kelompok tersebut. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu bahwa dia adalah seorang berjudul Douluo, apalagi seorang berjudul Douluo yang begitu kuat. Sekarang Ye Gui memiliki 12 pasang sayap, apa maksudnya? Itu berarti dia sekarang adalah malaikat tertinggi. Dia tidak lagi fana, dan telah mengembangkan kekuatan seperti Tuhan. Oleh karena itu, keterampilan jiwa ke-9 Ye Gui disebut keturunan malaikat agung, yang juga dikenal sebagai dewa malaikat. Cahaya keemasan dalam jumlah yang sangat besar dilepaskan dari tubuhnya. Dia hanya bisa melepaskan dan mempertahankan keterampilan jiwa ini selama 10 detik. Namun, dia mampu menggunakan kekuatan yang hampir bisa menyaingi Ultimate Douluo selama 10 detik itu. Ketika dia akhirnya menjadi Douluo Transcendent, durasinya akan diperpanjang hingga 30 detik. Meskipun seseorang tidak dapat berbuat banyak dalam 10 detik, itu sudah pasti cukup untuk membunuh banyak orang. Saat pedang suci muncul di tangan malaikat agung, Ye Gui menebaskan pedangnya ke depan saat seberkas cahaya suci beriak ke sekelilingnya. Dua orang yang bergelar Douluo di sisi yang memegang tongkat mereka menerima kerusakan paling besar dari cahaya suci. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggunakan tubuh jiwa bela diri mereka yang sebenarnya untuk melawan cahaya suci yang menyinari mereka. Dengan menyatu ke dalam tongkat panjang mereka, mereka bertarung dengan nyawa mereka untuk melawan kehebatan pedang suci. Ketika cahaya suci berakhir, hanya separuh dari tiang panjangnya yang masih utuh. Separuh lainnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh cahaya suci.
Faktanya, ada lebih dari 6 master jiwa yang dimurnikan sepenuhnya oleh cahaya suci. Judulnya Douluo di belakang mereka juga terhempas oleh cahaya kuat dari pedang suci. Mereka tidak pernah mengira serangan eksplosif seseorang akan sekuat itu. Lari sekarang, seru Susanshi. Setelah itu, cahaya keemasan menyala, dan dia bertukar posisi. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di samping Sue Kui. Di sisi lain, Sue Leng telah dipindahkan ke tempat Susanshi berada. Jiang Nanan sudah menunggu Sue Leng muncul. Dia segera mengunci Sue Leng sebelum membantingnya ke tanah. Perisai Xuanwu milik Susanshi bertabrakan dengan Sue Kui. Meskipun Sue Kui mampu mengerahkan kekuatan jiwanya tepat waktu, dia masih terbanting keluar. Seluruh tubuhnya dalam keadaan mati rasa setelah terkena dampak gempa dunia bawah misterius. Susanshi mengeluarkan teriakan perang saat dia melepaskan kekuatan kura-kura emasnya. Dia membanting perisai Xuanwu di tangannya ke tanah saat riak hitam besar menyebar keluar dalam domain Xuanwu miliknya. Para master jiwa yang tersisa segera menemukan diri mereka tersandung di tanah yang berguncang dengan cepat di dalam domain Xuanwu. Sekali lagi, pedang penghakiman di tangan Ji Juan memancarkan cahaya hitam dan putih saat 3 master jiwa lainnya menjadi mangsa tebasan pedangnya. Setelah itu, dia memimpin saat dia mulai menyerang keluar. Seekor ular piton bertendon lunak raksasa memisahkan diri dari tubuh Jiang Nanan dan melilit Sue Leng. Setelah itu, dia menyandera Sue Leng dan membesarkannya, memaksa para master jiwa untuk tetap tinggal. Setelah itu, dia mulai berlari keluar dari belakang. Sementara itu, cincin jiwa kedelapanan Qiu menyala. Dia menatap dingin saat bayangan raksasa naga merahnya terbentuk di belakang punggungnya. Naga merah membuka mulutnya dan melepaskan beberapa bola cahaya merah muda yang meledak di udara satu demi satu saat memastikan tidak ada yang bisa mengejarnya. Keterampilan jiwa ke-8 dari jiwa bela diri Rouge Dragon Annihilation Tempest. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan memblokir semua keterampilan jiwa yang dilemparkan ke arah mereka dari belakang. Seorang sage jiwa yang bergegas menuju mereka langsung menuju Annihilation Tempest dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sue Lingsun tidak bodoh. Dia tahu bahwa peluang seperti itu sulit didapat saat dia berlari ke belakang Ji Juan. Sekali lagi, Ye Gui mengayunkan pedang suci di tangannya secara horizontal saat formasi spiritual cahaya suci menyebar ke sekelilingnya lagi. Meskipun Dewa Malaikat telah berakhir, formasi spiritual cahaya suci terakhir milik Ye Gui sudah cukup untuk mengirim sisa judul Douluo dan Master Jiwa Terbang setelah itu meluas ke sekitarnya. Nan Qiu segera muncul di bawah Ye Gui saat Ye Gui jatuh dari langit. 12 pasang sayap di belakang punggungnya telah lenyap saat ia menjatuhkan diri ke punggung Nan Qiu. Saat ini, wajahnya sangat pucat. Lagi pula, dia baru saja menjadi seorang titlet Douluo belum lama ini, dan kekuatannya belum sepenuhnya stabil. Selain itu, Dewa Malaikat adalah keterampilan jiwa yang sangat menuntut. Oleh karena itu, dia pasti mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk mendukung serangan kuatnya. Setelah melepaskan keterampilan jiwa itu, dia pasti kehabisan bensin untuk jangka pendek. Namun, dia berhasil membuka jalan bagi semua orang dengan kekuatan ledakan yang dia tunjukkan. Tepat setelah Nan Qiu menyesuaikan posisi Ye Gui di punggungnya, sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang belati ungu tua saat dia mencoba menusukkan belati itu ke punggung Ye Gui. Saat ini, lawan mereka telah dengan suara bulat memutuskan bahwa Ye Gui, orang yang memiliki jiwa bela diri malaikat misterius, adalah ancaman terbesar. Justru karena dialah mereka tidak bisa mengalahkan Susanshi dan teman-temannya. Oleh karena itu, si pembunuh memutuskan untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Faktanya, pembunuh bayaran yang juga bergelar Douluo ini telah bersembunyi sejak lama. Saat ini, setelah melihat peluang yang muncul di hadapannya, dia akhirnya mengambil tindakan. Namun, saat dia hendak berhasil menikam Ye Gui, sebuah sosok tiba-tiba muncul di antara dia dan Ye Gui. Sosok ini mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat yang berhasil menghalanginya. Orang yang membantu Ye Gui memblokir belati itu tidak lain adalah Jiang Nanan. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan. Sementara judul Douluo tertegun sejenak, sebuah tangan merah muda raksasa muncul di hadapannya. Itu adalah tangan pemusnahan. Nan Qiu sangat marah dengan apa yang coba dilakukan si pembunuh dan segera melancarkan serangan ke arahnya. Setelah itu, ular piton tendon lunak Jiang Nanan juga dilepaskan ke arahnya tepat setelah tangan pemusnahan. Piton tersebut mampu menggunakan semua keterampilan jiwa Jiang Nanan. Itulah yang membuatnya begitu kuat. Sejujurnya, semangat Jiang Nanan adalah yang paling praktis di antara semuanya. Ular piton bertendon lembut menyapu tubuh raksasanya ke samping untuk memaksa si pembunuh mundur. Meskipun tangan pemusnahan telah dinetralkan, hal itu telah memberikan waktu yang berharga bagi kelompok tersebut.
Pada akhirnya, istana berada di dalam kota Douling, ibu kota kerajaan Douling. Meskipun mereka telah menggunakan alat jiwa untuk menyembunyikan pertempuran eksplosif yang terjadi di dalam istana, mereka masih memiliki peluang untuk bertahan hidup setelah melarikan diri dari tempat mereka berada. Selama mereka bisa memperingatkan pasukan yang ditempatkan di sekitar istana, mereka tidak perlu takut pada musuh-musuh ini. Su Sanshi membanting perisainya dengan marah ke dinding saat dia merobohkan sebagian besar tembok istana yang baru dibangun kembali. Su Sanshi tidak pernah ingin melepaskan Sue Kui. Dengan kultivasinya saat ini, Sue Kui bukanlah apa-apa di matanya. Soul Sage normal tidak memiliki kesempatan untuk melawan Soul Douluo yang dilatih oleh Akademi Serek. Selain itu, Su Sanshi hampir mencapai pangkat gelar Douluo. Dan ada alasan kenapa dia disebut pertahanan abadi. Su Sanshi mengangkat tangannya yang besar sebelum menyapukannya ke arah Sue Kui. Ini adalah kemampuan mutasi dari perpindahan Xuanwu. Saat kura-kura emas di belakangnya bersinar dengan cahaya keemasan, sebuah tangan emas raksasa muncul di tubuh Sue Kui sebelum menariknya ke belakang dengan gerakan yang keras. Namun, pada saat ini, tubuh Sue Kui dan Sue Leng tiba-tiba mengeluarkan cahaya serupa. Dua seberkas cahaya perak menyala saat keduanya menghilang pada saat bersamaan. Teleportasi? Kapan mereka mendapatkan keterampilan jiwa semacam ini? Tidak, itu tidak mungkin. Sepertinya itu bukan keterampilan jiwa. Tampaknya lebih seperti kekuatan alat jiwa. Su Sanshi terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, dia tahu sekarang bukanlah waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia percaya bahwa dia harus lari dulu. Saat dia mengangkat perisai Xuanwu di tangannya, dia mencoba berlari keluar dari aula. Selama dia bisa meninggalkan kompleks ini, ada kemungkinan dia bisa meminta bantuan dari tentara. Namun, saat dia mengambil langkah maju, dia terlempar kembali ke aula pada saat berikutnya. Suara dengungan pelan terdengar saat cahaya oranye terang menerangi aula. Insinyur jiwa kelas 9. Ada insinyur jiwa kelas 9 di luar. Su Sanshi menggeram dengan marah. Saat ini, rekannya yang lain yang dipimpin oleh Ji Juan telah tiba di sisinya. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan dia dipukul mundur. Setelah mendengar Su Sanshi menyebutkan seorang insinyur jiwa kelas 9, ekspresi muram terbentuk di wajah semua orang. Jika mereka melakukan pertarungan 1 lawan 1, Su Sanshi tidak akan takut dengan insinyur jiwa kelas 9. Lagi pula, dia pasti mampu menahan serangan sang insinyur jiwa dengan kemampuan pertahanannya yang kuat bahkan jika dia tidak mampu menang atas dirinya. Di sisi lain, dia mungkin bisa menjatuhkan insinyur jiwa kelas 9 jika ada kesempatan. Namun, situasi di hadapan mereka benar-benar berbeda. Lagi pula, ada begitu banyak master jiwa yang menentang mereka. Meskipun Wildion Douluo telah mati, masih ada 4 judul Douluo di aula. Meskipun 2 dari mereka mungkin terluka dan dilemahkan oleh Ye Gui, mereka masih memiliki kekuatan bertarung yang cukup besar. Selain itu, mereka masih memiliki seorang pembunuh yang juga bergelar Douluo, serta bergelar Douluo yang berspesialisasi dalam pertahanan. Sekarang seorang insinyur jiwa kelas 9 sedang menunggu mereka di luar aula, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Setelah melepaskan serangkaian serangan kuat, kekuatan jiwa Ye Gui telah terkuras habis. Meskipun yang lain masih memiliki kekuatan jiwa yang besar, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengulangi penampilan mereka sebelumnya. Sekarang Ye Gui telah kehilangan kekuatan bertarungnya dan mereka harus melindungi Sue Lingsun yang relatif lebih lemah, segalanya mulai terlihat sangat buruk bagi mereka. Suara dingin Sue Leng terdengar dari luar. Kalian semua akan mati di sini. Jika bukan karena tas teleportasi guruku, kalian semua mungkin bisa melarikan diri dengan sukses. Namun, kami telah merencanakan kemungkinan terburuk. Oleh karena itu, kalian semua pasti mati di sini. Membunuh mereka semua. Mereka kehabisan energi. Saat ini, masih ada lebih dari 20 master jiwa yang masih hidup. Pembunuh itu juga telah menampakkan dirinya ketika 4 judul Douluo mengumpulkan para master jiwa menuju kelompok individu dari sekte Tang. Ekspresi putus asa mulai terlihat di wajah Su Sanshi dan teman-temannya. Nan Qiuqiu menggertakkan giginya saat dia menurunkan Ye Gui ke lantai dengan lembut. Setelah itu, dia mengenakan armor Dewa Perang Es miliknya. Meskipun armor Dewa Perang Es miliknya tidak bisa dibandingkan dengan milik Huo Yuhao, armor itu masih mampu memberikan kekuatannya yang akan membuatnya hampir setara dengan gelar Douluo. Sue Lingsun mungkin tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tapi dia masih tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Dia mengerti bahwa dia hanya akan membebani tim jika dia mencoba melibatkan dirinya dalam pertarungan. Oleh karena itu, dia mundur untuk menjaga Ye Gui. Saat ini, Ye Gui sedang duduk di tanah dengan menyilangkan kaki.
Dia sedang memegang 2 botol susu, dan sama sekali mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwa sebanyak mungkin. Sudah cukup sulit untuk keluar dari pengepungan mereka saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba dan memenangkan pertarungan melawan musuh-musuh ini. Sepertinya insinyur jiwa kelas 9 tidak berencana untuk masuk. Bagaimanapun, yang terbaik baginya adalah bertarung di lingkungan yang luas. Jelas tidak bijaksana melawan master jiwa yang kuat di ruang terbatas seperti aula. Selain itu, semua orang percaya bahwa master jiwa di dalam akan cukup untuk menangani sisa orang dari sekte Tang. Su Sanshi menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia memegang perisai Xuanwu dan bergerak ke depan Nan Qiuqiu. Ji Juan dan Nan Qiuqiu berdiri di sisinya, sementara Jiang Nanan berdiri tepat di belakangnya. Mereka berempat telah mengambil posisi untuk membentuk formasi pertempuran sederhana. Keempat judul Douluo bergerak maju perlahan, tidak ingin terburu-buru. Bagaimanapun juga, kelompok sebelum mereka telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka setelah menyaksikan kekuatan ledakan mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka benar-benar mampu menjatuhkan judul Douluo. Meskipun judulnya Douluo juga telah kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sementara, itu masih sangat berbeda dengan dijatuhkan secara langsung. Selain itu, judul Douluo yang kuat masih berusaha memulihkan kekuatan jiwanya. Meskipun mereka tidak ingin memberinya terlalu banyak waktu untuk pulih, mereka tidak berani terburu-buru. Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Jika mereka mengambil risiko dengan nyawa mereka, mereka mungkin akan mati. Sekarang setelah mereka mendapatkan keunggulan absolut atas mereka, mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jiwa Douluo dan orang bijak jiwa di belakang 4 judul Douluo mulai melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri mereka satu demi satu. Hanya ketika mereka telah melepaskan tubuh jiwa bela diri mereka yang sebenarnya barulah mereka dapat melepaskan kekuatan terkuat mereka. Ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan dengan tubuh jiwa bela diri mereka yang sebenarnya. Saat ini, pertempuran seru akan segera terjadi. Ketegangan di udara sangat terasa. Keempat berjudul Douluo tidak melepaskan tubuh jiwa bela diri mereka yang sebenarnya karena mereka ingin lebih lincah dan fleksibel dalam gerakan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya perlu memblokir serangan dari Su Sanshi dan yang lainnya. Pekerjaan menyerang lainnya dapat dilakukan oleh Soul Sages dan Soul Douluo. Serangan mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan dan membunuh mereka. Taktik mereka sungguh kejam dan kuat. Bagaimanapun, kelompok dari sekte Tang bahkan tidak bisa mundur. Segala macam tubuh asli jiwa bela diri yang aneh dan ganjil mulai terbentuk di depan mata mereka saat suasana menjadi semakin tegang. Tubuh Su Sanshi memancarkan cahaya yang kuat saat perisai Xuanwu di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Selama lawannya bergerak, dia akan langsung melepaskan tubuh sejati Xuanwu miliknya. Dia yakin bahwa dia akan mampu menahan serangan musuh-musuhnya untuk waktu yang lama dengan tubuh sejati Xuanwu miliknya. Lagi pula, mereka tidak memanggilnya pertahanan abadi tanpa alasan. Meskipun mereka ingin membunuh musuh, mereka tidak yakin berapa banyak yang bisa mereka kalahkan sebelum musuh membunuh mereka. Karena mereka mungkin tidak bisa pergi, mereka memutuskan untuk mengalahkan musuh mereka sebanyak mungkin. Tepat ketika pertarungan antara kedua belah pihak akan pecah, teriakan terdengar dari luar aula. Hah! Setelah mendengar suaranya, ekspresi khawatir terbentuk di 4 wajah berjudul Douluo. Bagaimanapun, semua orang dalam kelompok Su Sanshi ada di aula. Satu-satunya sumber teriakan itu mungkin berasal dari bangsanya sendiri. Itu juga berarti bala bantuan Su Sanshi bisa saja tiba. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menahan kekuasaannya. Keempat judul Douluo mengeluarkan seruan perang serentak saat mereka menyerang Su Sanshi. Para petapa jiwa dan jiwa Douluo di belakang mereka juga melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan setiap ons kekuatan yang mereka miliki di tubuh mereka. Pada saat itu juga, segala macam keterampilan jiwa menyerbu ke arah Su Sanshi dari segala arah. Bagaimanapun, Su Sanshi adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan pertahanan terhormat. Sisanya mungkin kuat dalam menyerang, tapi mereka jelas tidak sekuat Su Sanshi dalam hal kekuatan pertahanan. Setelah Su Sanshi dijatuhkan, mereka pasti bisa membunuh mereka semua dalam waktu singkat.